Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Suara dari Dalam Tanah atau Kutukan Abadi Sang Penggali Makam. Sebelum kita ke ceritanya, seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Prolog. Namaku Sarman. Aku lahir dari keluarga miskin, tidak sempat sekolah tinggi, dan sejak kecil sudah terbiasa dengan tanah. Aku membantu ayahku yang juga seorang penggali makam di desa kecil ini. Setelah ayah meninggal, pekerjaannya turun padaku. Tidak banyak orang mau bekerja seperti aku, menggali tanah untuk jenazah, menurunkan peti, menutup liang lahat, sampai bersih-bersih makam kalau ada yang pesan. Kadang aku dibayar seadanya, kadang dengan makanan, tapi aku jalani saja. Buatku, kematian itu hal biasa, atau setidaknya dulu aku berpikir begitu. Sampai akhirnya aku sadar, kematian punya sisi lain yang tak boleh disentuh oleh orang hidup. Kita masuk ke cerita. Sore itu, seorang pemuda desa meninggal mendadak karena kecelakaan motor. Karena meninggalnya menjelang maghrib, keluarga minta agar makam digali malam itu juga, supaya besok bisa langsung dimakamkan pagi hari. Aku membawa cangkul, lampu minyak, dan rokok, lalu berangkat ke pemakaman. Malam itu gelap, pekat, hanya cahaya bulan separuh yang menembus sela pepohonan. Angin malam membawa aroma basah dari tanah bercampur bau kembang sisa pemakaman sebelumnya. Aku mulai menggali tanah. Pertama terasa berat. Cangkul seakan menancap pada batu keras. Kenapa tanahnya keras sekali? Padahal bagian ini biasanya gembur. Aku berhenti sebentar, menyalakan rokok, mencoba menenangkan diri. Asap rokok melingkar di udara, lalu terbawa angin. Saat aku kembali mengayunkan cangkul, terdengar suara lirih pelan seperti suara orang berbisik dari dalam tanah. "Jangan gali di sini," ujar suara lirih. Aku langsung terdiam. Tanganku masih menggenggam cangkul, tapi tubuhku membeku. Aku menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada orang. Sepi, hanya dedaunan yang bergesekan. Aku mencoba menguatkan diri, mungkin cuma suara angin. Aku lanjut menggali, tapi kali ini suara itu lebih jelas, terdengar dari liang yang belum dalam. "Jangan gali, ini tempatku," ujar suara lirih. Lampu minyak bergoyang ditiup angin, cahayanya bergetar, jantungku berdegup kencang. Keringat dingin membasahi leher meski udara malam menusuk. Aku melompat keluar dari liang, duduk di tanah dengan napas memburu. Tidak, aku tidak boleh takut. Ini hanya pekerjaanku, mungkin cuma ilusi, ujarku membatin. Tapi telingaku tidak berbohong. Aku benar-benar mendengar seseorang berbicara dari dalam tanah. Aku berdiri menatap liang gelap itu, lalu aku menyalakan rokok lagi, mencoba menantang ketakutanku. Kalau memang ada yang bicara, aku hanya menggali untuk orang yang meninggal. Aku tidak berniat mengganggu.
ujarku berbicara kepada liang. Hening, tidak ada jawaban. Aku lanjut menggali meski setiap ayunan cangkul terasa semakin berat. Dalam hati aku mulai bertanya-tanya, apakah malam ini akan jadi malam pertama aku berurusan dengan sesuatu yang tak kasat mata? Di sisi lain, malam itu aku berhasil menyelesaikan liang lahat. Tubuhku lelah, tangan pegal, tapi aku merasa harus beristirahat sebentar sebelum pulang. Aku duduk di atas tanah basah, menyalakan rokok terakhirku. Asap rokok mengepul ke udara, bercampur dengan embun malam. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing bersautan. Seperti mengelilingi area pemakaman. Suara jangkrik pun berhenti mendadak, membuat suasana semakin sepi. Aku mengembuskan asap pelan-pelan, menatap nisan-nisan tua di hadapanku. Banyak di antaranya sudah miring, lumut menempel, sebagian bahkan retak. Aku sudah terbiasa melihat makam, tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Dari balik asap, mataku menangkap siluet seseorang berdiri di dekat nisan tua. Tingginya lebih tinggi dari orang biasa. Rambut panjangnya menjuntai sampai menutupi wajah. Ia hanya berdiri diam, tidak bergerak. Aku refleks berseru. "Siapa itu? Warga?" tanyaku. Aku pikir mungkin ada keluarga almarhum yang datang untuk berdoa malam-malam, tapi anehnya orang itu tidak menjawab dan tidak bergeming. Aku mengangkat lampu minyak, mengarahkannya ke siluet itu. Cahayanya goyah tertiup angin. Dalam sekejap bayangan itu hilang seperti ditelan kabut. Aku mematung, jantungku berdetak kencang. Jangan-jangan mataku salah lihat atau memang ada yang sedang mengawasi, ujarku membatin. Aku berdiri mencoba memastikan suasana terasa semakin mencekam. Daun-daun bergoyang tanpa angin, dan entah kenapa aku merasa seperti ada yang berdiri tepat di belakangku. Dengan ragu aku menoleh pelan. Tidak ada siapa-siapa, tapi jelas terdengar suara langkah kaki di tanah basah beberapa meter di belakangku. Langkah itu mengikuti setiap kali aku melangkah. Aku berhenti, suara itu juga berhenti. Aku berjalan lagi, suara itu kembali terdengar. Tidak mungkin, aku sendirian di sini, ujarku panik berbicara sendiri. Aku mempercepat langkah keluar dari area pemakaman, melewati nisan-nisan yang tampak semakin rapat dan seakan menutup jalanku. Saat aku hampir mencapai gerbang pemakaman, angin berhembus kencang, membuat lampu minyak padam mendadak. Gelap gulita menyelimuti. Aku terhenti. Napasku memburu. Di dalam kegelapan itu, aku mendengar suara perempuan berbisik di telingaku. "Jangan tinggalkan aku sendirian," ujar suara bisikan. Aku berteriak sekencang-kencangnya dan berlari sekuat tenaga keluar pemakaman. Langkah kakiku seperti berpacu dengan detak jantungku yang hampir meledak. Sesampainya di jalan desa, aku terengah-engah, keringat dingin bercucuran meski udara malam menusuk ke dalam tulang. Aku menoleh sekali lagi ke arah pemakaman. Gelap, hening, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu ada sesuatu yang sudah mengikuti malam itu. Di sisi lain, keesokan malamnya aku kembali ke pemakaman. Kali ini untuk menggali liang lahat bagi seorang perempuan tua yang meninggal sore tadi. Sejujurnya setelah kejadian semalam, aku masih ragu untuk kembali. Tapi inilah pekerjaanku. Kalau aku menolak, siapa lagi yang mau melakukannya? Aku membawa cangkul
lampu minyak, dan bekal sebatang rokok. Langkah kakiku terasa berat saat memasuki area pemakaman. Udara malam begitu lembab, seperti mengandung beban. Aku memilih tanah di dekat pohon asem besar untuk liang lahat. Setelah menyalakan lampu minyak, aku mulai mengukur panjang dan lebar liang dengan tali. Saat itulah aku mendengar suara. Bukan lolongan anjing, bukan desiran angin, tapi suara tawa kecil. Aku berhenti memegang cangkul erat-erat. Suara itu jelas berasal dari dalam liang yang baru saja kuukur. Aku menajamkan telinga, berharap itu hanya perasaanku. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih kencang. Terlalu sempit, aku gak muat, ujar tawa itu lirih. Darahku serasa berhenti mengalir. Tawa itu bukan tawa manusia biasa, serak, panjang, dan penuh ejekan. Aku mundur beberapa langkah, hampir menjatuhkan lampu minyak. Astagfirullah, ini tanah orang mati, bukan tempat main-main, ujarku gemetaran, bicara sendirian. Aku mencoba menenangkan diri, membaca doa dalam hati, tapi suara itu berubah dari tawa menjadi tangisan panjang yang menyayat telinga. Kenapa kau kubur aku? Kenapa sempit sekali? Aku susah, ujar tangisan diri. Tangisan itu semakin keras menggema di dalam liang hingga telingaku berdengung. Aku menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suaranya tetap menembus masuk ke dalam kepalaku. Diam, aku hanya menggali tanah, bukan aku yang menguburmu, ujarku berteriak. Tangisan itu berhenti mendadak dan hening. Aku berdiri kaku, hanya terdengar suara napasku sendiri. Saat aku menurunkan tanganku dari telinga, tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh bahuku dari belakang. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa, tapi jelas terasa dingin, seperti tangan basah yang baru keluar dari tanah. Aku pun gemetar hebat. Seketika itu juga aku meninggalkan cangkulku di dekat liang dan berlari keluar pemakaman tanpa menoleh lagi. Sepanjang jalan pulang, aku masih mendengar gema tawa dan tangisan itu di kepalaku. Seakan-akan suara itu ikut terbawa menempel di tubuhku. Malam itu aku tak bisa tidur sama sekali. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat liang lahat yang bergema dengan tawa dan tangisan. Aku mulai menyadari pekerjaan ini bukan hanya soal menggali tanah. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berusaha berkomunikasi denganku dari balik tanah. Sejak malam itu, tawa di liang lahat itu, tubuhku masih terasa lemas, tapi pekerjaan tak bisa ditinggalkan. Siang hari aku diminta warga untuk membersihkan beberapa makam lama, karena akan ada acara doa bersama di pemakaman pada malam Jumat nanti. Aku pikir pekerjaan siang lebih aman daripada malam. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan misterius, hanya panas matahari dan nyanyian burung. Tapi ternyata aku salah. Aku membawa sikat, ember, dan kain lap. Beberapa nisan sudah miring, lumut hijau menutupi tulisan nama sebagian, bahkan retak dan hampir roboh. Aku mulai bekerja dengan hati-hati. Saat sampai di sebuah nisan tua di sudut pemakaman, aku merasa aneh. Nisan itu berbeda, lebih gelap dari yang lain, meski sama-sama dari batu. Udara di sekitarnya lebih dingin dibanding area lain. Aku jongkok menyikat lumut di permukaan nisan.
Baru sebentar aku gosok, tiba-tiba tanganku terasa basah. Aku berhenti, kupikir itu air dari ember yang tercecer. Tapi saat kulihat dengan jelas, cairan merah segar menetes dari ujung nisan. Itu darah? Tanyaku terkejut dan berbisik. Aku mendekatkan wajah. Benar, darah segar menetes perlahan, lalu semakin deras mengalir turun ke tanah. Tanganku gemetar, sikat terlepas dari genggaman. Aku berusaha tenang, mungkin mataku salah. Aku menyentuh cairan itu dengan ujung jari, hangat, kental, bau anyir menusuk hidungku. Ya Allah, siapa yang melakukan diri di sini? Ya Allah, siapa yang melukai diri di sini? Ujarku ketakutan. Aku menoleh ke sekitar. Tidak ada orang, hanya aku sendirian di pemakaman itu. Tapi darah terus mengalir membasahi tanah di bawah nisan. Tanah berubah menjadi lumpur merah pekat, mengeluarkan bau busuk yang membuat perutku mual. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari balik nisan. Bukan bisikan, bukan tangisan, tapi suara seseorang mengerang kesakitan. Panas, panas sekali, keluarkan aku, ujar suara itu lirih. Aku terhuyung mundur. Lampu siang yang terik tidak mampu menenangkan rasa takutku. Tidak mungkin, kau sudah lama dikubur. Siapapun kau, jangan ganggu aku, ujarku gemetar. Nisan itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Retakan-retakan kecil muncul di permukaan batu. Aku langsung menjatuhkan ember dan lari terbirit-birit keluar pemakaman. Napasku memburu, jantungku hampir pecah. Di sisi lain, pada malam harinya, di rumah aku masih bisa mencium bau anyir darah di tanganku. Meski sudah berkali-kali aku cuci dengan sabun, bahkan air di baskom berubah keruh seperti bercampur darah. Aku duduk termenung dengan tubuh gemetar, mencoba memahami apa yang terjadi. Kenapa aku? Kenapa mereka memilihku? Apa salahku sampai aku melihat semua ini? Ujarku berbicara sendiri dengan lirih. Malam itu aku tidak berani tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat kembali nisan itu dengan darah yang terus mengalir deras dan suara lirih minta dikeluarkan. Aku mulai sadar, mungkin nisan-nisan itu bukan hanya tanda kematian. Mereka adalah penjara jiwa, dan beberapa jiwa di dalamnya tidak pernah benar-benar tenang. Di sisi lain, sejak kejadian nisan berdarah itu, aku semakin sulit tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar suara lirih. Panas, keluarkan aku. Suara itu terus terngiang-ngiang. Aku mencoba menenangkan diri dengan berdoa, tapi tetap saja bayangan nisan berdarah itu muncul di benakku, seolah-olah ada yang sengaja menempel di tubuhku, mengikuti kemanapun aku pergi. Hari itu menjelang malam, aku kembali ke pemakaman. Ada warga yang memintaku membersihkan area sekitar pusaran keluarganya. Dengan terpaksa aku pergi meski hatiku masih gentar. Pemakaman sore itu sepi. Burung gagak sesekali melintas di langit. Suaranya serak dan memecah kesunyian. Aku berjalan pelan melewati deretan pusara membawa sabit kecil untuk memangkas rumput liar. Saat aku sedang membersihkan rumput di dekat sebuah makam, tiba-tiba aku mendengar suara pelan seperti seseorang memanggil namaku. Sarman, ujar suara bisikan. Aku terdiam, tanganku berhenti bergerak. Aku menoleh ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Aku menoleh ke kiri, tetap kosong. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara angin, ujarku berbicara sendiri dengan nada lirih. Aku kembali memangkas rumput, tapi kali ini suaranya terdengar lagi, lebih dekat dan lebih jelas. Sarman,
ikutlah bersama kami. Ujar bisikan itu. Rumput di tanganku terlepas. Jantungku berdetak semakin kencang. Aku mematung, tidak berani bergerak. Tidak, aku masih hidup. Jangan tarik aku, ujarku gemetar. Di sisi lain, aku memaksakan diri berdiri menoleh ke arah suara. Dan di ujung pandanganku, di antara dua nisan tua, aku melihat bayangan hitam melintas cepat. Bukan manusia, bayangan itu bergerak terlalu cepat, meluncur seperti asap. Aku mundur beberapa langkah, lalu hampir jatuh tersandung batu nisan. Napasku memburu. Siapa kalian? Jangan ikuti aku. Aku hanya bekerja di sini, ujarku berteriak. Tidak ada jawaban. Tapi aku mendengar deru napas berat di dekat telingaku. Padahal tidak ada siapa-siapa pun di sekitarku. Aku buru-buru membereskan alat, lalu berjalan cepat ke arah gerbang pemakaman. Tapi anehnya, jalan yang biasanya lurus terasa panjang, berliku, seperti aku berputar-putar di tempat yang sama. Nisan yang tadi kulalui kembali kulihat di depanku. Aku hampir menangis karena merasa terjebak. Ya Allah, kenapa aku tidak bisa keluar? Tanyaku putus asa. Tiba-tiba aku mendengar suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Suara itu seperti membuka jalan. Pusara yang tadinya terasa rapat perlahan terlihat jarak di antaranya. Aku berlari sekuat tenaga sampai akhirnya mencapai gerbang pemakaman. Di sisi lain, aku duduk terengah-engah di beranda rumah. Keringat dingin membasahi tubuhku, tapi meski sudah sampai rumah, suara bisikan itu belum hilang, justru semakin jelas. Sarman, jangan tinggalkan kami, ikutlah bersama kami, ujar bisikan itu. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar di kepalaku. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Dan sejak saat itu, aku tahu aku tidak lagi sendirian. Bayangan-bayangan dari pusara telah menempel padaku, mengikutiku kemanapun aku pergi. Di sisi lain, hari itu pemakaman berlangsung. Siang hari, desa kami sedang berduka. Seorang anak muda meninggal karena demam tinggi yang tak tertolong. Aku diminta membantu prosesi pemakaman, menggali liang lahat, dan ikut menurunkan jenazah ke dalamnya. Sejujurnya aku lega karena kali ini dilakukan siang hari. Kupikir dengan cahaya matahari semua akan terasa lebih aman. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan, tidak ada suara lirih dari tanah. Tapi kenyataannya, cahaya matahari pun tidak bisa mengusir kegelapan yang sudah menempel padaku. Orang-orang berkumpul di sekitar liang lahat. Suara doa bergema, isak tangis keluarga terdengar memilukan. Aku berdiri di tepi liang memegang tali yang akan dipakai untuk menurunkan peti. Ketika imam selesai memimpin doa, kami bersiap menurunkan jenazah. Aku bersama 3 orang lainnya memegang tali. Perlahan peti diturunkan. Semua berjalan normal sampai aku melihat sesuatu. Peti belum sepenuhnya sampai ke dasar liang ketika aku jelas melihat penutup kain kapan yang membungkus jenazah bergerak. Bukan karena angin, bukan karena guncangan tali, tapi karena tangan jenazah itu sendiri terangkat. Jari-jarinya kaku, pucat, tapi aku melihatnya mencoba meraih sesuatu di udara. Aku langsung tersentak, tali hampir terlepas dari genggamanku. Ya Allah, tangannya bergerak, ujarku lirih dan panik. Aku menoleh ke 3 orang lain yang juga memegang tali, tapi mereka tak bereaksi. Mereka seolah tidak melihat apa-apa. Kalian tidak lihat tangannya bergerak? Tanyaku setengah berteriak. Mereka menatapku heran, tapi tidak menjawab, seolah-olah hanya aku yang melihat peristiwa itu. Aku kembali menunduk. Tangan jenazah itu kini menekan pelan ke atas penutup peti, seakan berusaha keluar.
Darahku serasa membeku. Aku ingin melepaskan tali, tapi kakiku kaku. Saat peti menyentuh dasar liang, tangan itu berhenti bergerak. Kaku kembali. Aku berdiri terpaku, keringat dingin membasahi tubuhku meski terik matahari pun sangat menyengat. Proses selesai, tanah sudah ditimbun, semua orang pulang, tinggal aku sendirian merapikan sisa peralatan. Aku masih syok. Dalam benakku, bayangan tangan yang bergerak itu terus terulang. Aku tahu apa yang kulihat dan itu bukan halusinasi. Kalau benar dia masih hidup, berarti kita sudah menguburnya dalam keadaan bernyawa. Ujarku bicara sendiri dan gemetar. Suara angin berhembus kencang membuat dedaunan bergesekan dari arah makam yang baru saja selesai ditutup. Aku mendengar suara lirih. Aku belum mati, ujar suara samar. Aku menjatuhkan cangkul, tubuhku limbung. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa berat. Aku tahu aku baru saja menjadi saksi sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang hidup. Malamnya di rumah aku masih mendengar suara itu di telingaku. Lirih terputus-putus seakan datang dari balik tanah. Sarman, kenapa kau kubur aku? Aku belum mati, ujar suara samar. Aku menutup telinga, gemetar hebat, hampir menangis. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mulai merasa aku bukan lagi hanya seorang penggali makam. Aku sedang ditarik masuk ke dunia yang seharusnya tidak untukku. Di sisi lain, hujan turun deras. Malam itu angin berhembus kencang, membuat genteng rumah berderek-derak. Aku duduk di kursi kayu di ruang depan, menatap kosong ke arah pintu yang sesekali bergetar dihantam angin. Sejak kejadian tangan jenazah yang bergerak siang tadi, pikiranku kacau. Suara lirih dari tanah masih terus terngiang. Aku tidak bisa membedakan lagi mana nyata dan mana bayangan. Seketika tengah malam, ketika hujan semakin deras, aku mendengar suara ketukan di pintu rumah. Awalnya pelan, tapi lama-lama semakin keras. Siapa malam-malam begini di tengah hujan deras pula? Ujarku berbisik dengan wajah pucat. Aku mencoba memberanikan diri dengan langkah berat. Aku mendekat ke pintu. Ketukan itu berhenti sejenak. Lalu terdengar suara lirih. Sarman, ujar suara dari luar. Suara itu berat, serak, seperti tercekik air. Aku langsung merinding. Itu suara yang sama, suara dari dalam kubur tadi siang. Aku mundur perlahan, menjauh dari pintu, tapi tiba-tiba pintu itu berguncang keras seperti ada yang menghantam dari luar. Brak! 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 Aku bisa melihat celah-celah kayu bergetar hebat. Lalu dari bawah celah pintu, air bercampur tanah mulai merembes masuk. Warnanya keruh, bau anyir menusuk hidung. Ya Allah, jangan biarkan dia masuk, jangan, ujarku terisak dengan badan gemetar. Aku berlari ke kamar, mencoba mencari perlindungan, tapi dari jendela kulihat sesuatu. Sosok pucat berdiri di halaman rumah, basah kuyup oleh hujan, wajahnya hancur sebagian, kulitnya pucat kebiruan.
Tangannya terangkat, jari-jarinya kaku, persis seperti ia bergerak di liang lahat siang tadi. "Sarman, kenapa kau kubur aku hidup-hidup?" tanya sosok itu lirih dengan suara terputus-putus. Jendela bergetar hebat, hampir pecah. Aku berteriak ketakutan, menutup mata, menutup telinga, berharap semuanya berhenti. Aku mencoba membaca doa, tapi lidahku kaku. Ayat-ayat yang biasanya lancar kini seperti tersangkut di tenggorokan. A'udzubillahi minas syaitonir rajim, ujarku tergagap ketakutan. Suaraku tercekat, sementara suara dari luar semakin jelas, bukan hanya satu, tapi seperti banyak suara. "Kami belum mati, kenapa kau kubur kami? Bukalah, bukalah," ujar suara-suara samar. Aku menutup kepalaku dengan selimut. Gemetar hebat, hujan, suara ketukan, teriakan lirih, semuanya bercampur jadi satu. Aku tidak tahu apakah malam itu benar-benar berakhir atau aku sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Yang jelas, sejak malam itu aku mulai sadar, bukan hanya satu mayat yang menggangguku. Mereka semua, mereka yang pernah kukubur, mulai datang menagih sesuatu dariku. Di sisi lain, pagi setelah hujan deras itu tubuhku masih lemas. Mata bengkak karena semalaman aku tidak bisa tidur. Namun tugas tetaplah tugas. Aku harus kembali ke pemakaman karena ada kabar salah satu kuburan terbuka sendiri. Ketika aku tiba di gerbang pemakaman, beberapa warga sudah berkumpul. Mereka berbisik-bisik menunjuk ke arah liang yang terbuka. "Sarman, ini kerjaan bukan semalam?" tanya warga ke satu cemas. "Kerjaan apa? Aku di rumah seharian, hujan pun tak berhenti," jawabku gelisah. "Kalau bukan ulahmu, lalu kenapa tanahnya terbongkar begini, persis seperti didorong dari dalam?" tanya warga kedua berbisik lirih. Jantungku berdegup kencang. Aku mendekat. Tanah kuburan itu benar-benar terbelah dua. Gundukan yang semestinya padat kini seperti digali dari bawah. Batu nisan terguling ke samping dan liang di dalamnya terlihat masih basah oleh air hujan. Aku menelan ludah. Itu kuburan jenazah yang semalam datang ke rumahku. Saat aku berdiri di tepi liang, tiba-tiba terdengar bisikan lirih. "Sarman," ujar suara dari liang dengan serak dan berat. Aku mundur satu langkah. Warga yang lain menatapku heran karena sepertinya hanya aku yang mendengar. "Ya Allah, jangan lagi, jangan," ujarku berbisik panik. Air bercampur lumpur di dalam liang tiba-tiba bergejolak, seperti ada yang bergerak dari dalam. Buih kecil muncul ke permukaan, lalu gelembung-gelembung besar seperti air mendidih. Warga mulai panik, sebagian mundur, tapi mataku tak bisa lepas dari liang itu. Seketika, sebuah tangan pucat keluar dari tanah. Warga berteriak histeris. Ada yang lari, ada yang jatuh tersungkur. Tanganku gemetar. Aku melihat jelas jari-jari itu kaku, pucat. Sebagian kukunya menghitam. Tangannya terangkat tinggi seolah mencari pegangan untuk keluar. "Tidak, jangan keluar, jangan," ujarku menjerit. Tiba-tiba dengan cepat tangan itu tertarik kembali ke dalam. Air lumpur langsung menutupnya seperti tak pernah ada apa-apa. Warga menatapku, mereka bingung, takut, tapi juga marah. "Sarman, apa sebenarnya yang kau sembunyikan?" ujar warga ketiga curiga. Aku tak bisa menjawab. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa yang keluar tadi adalah orang mati yang meminta keadilan. Hari itu, kuburan itu ditutup kembali dengan tanah baru. Namun hatiku tahu mereka tidak akan berhenti. Satu persatu kuburan
yang pernah kugali akan terbuka. Malamnya aku hanya bisa duduk di rumah memikirkan pertanyaan yang semakin menghantui. Apakah aku selama ini telah mengubur orang-orang yang sebenarnya belum mati? Di sisi lain, malam itu aku tidak bisa lagi menunda rasa penasaran bercampur rasa bersalah menyeret langkahku ke pemakaman. Lampu minyak kecil ku genggam erat menerangi jalan setapak yang dipenuhi kabut tipis. Udara begitu dingin menusuk tulang. Pohon Kamboja menjatuhkan bunganya menebar wangi yang bukan menenangkan melainkan mencekam. Aku berhenti di depan makam yang semalam terbuka. Tanahnya memang sudah ditutup warga, tapi rasanya tidak wajar, seperti bernapas. Gundukan itu perlahan naik turun seolah ada sesuatu di bawahnya yang masih bergerak. Tiba-tiba terdengar gumaman lirih. Suara itu datang dari berbagai arah antara makam dan juga pepohonan. Sarman, ujar suara satu dengan suara serak. Kembalikan aku, ujar suara dua pelan dan sedih. Aku menoleh ke kanan kiri, tapi tidak ada siapapun. Peluh dingin mengucur di dahiku. Cahaya lampu minyakku bergetar dari jauh. Di antara deretan nisan, kulihat sesosok tubuh berdiri kaku. Tubuh itu kurus, mengenakan kain kapan kotor penuh tanah. Wajahnya pucat, sebagian pipinya sobek. Matanya menatap kosong ke arahku. Ya Allah, astagfirullah, ujarku gemetar. Aku mundur, tapi sosok itu semakin dekat. Tidak berjalan, melainkan melayang rendah di atas tanah. Saat aku hendak berlari, dari sisi lain muncul lagi sosok serupa. Kain kapannya robek, memperlihatkan tubuh membusuk yang menghitam. Lalu dari arah belakang terdengar suara langkah pelan menyeret mendekatiku. Aku menoleh, ada 3 sosok ini mengelilingiku di tengah pemakaman. Apa yang kalian mau dariku? Aku hanya menggali, aku hanya menjalankan tugas, ujarku menjerit putus asa. Kau penggali, pengantar dosa, ujar sosok dengan wajah pucat dengan suara yang bergema. Bukan tanah yang menutup kami, tapi tanganmu yang mengikat kami, ujar sosok lain lirih, menyeramkan. Jantungku hampir meledak. Aku merasa mereka menuduhku seolah aku sengaja menjerumuskan mereka dalam siksa kubur. Tiba-tiba lampu minyakku berkelip lalu padam. Gelap gulita menyelimuti pemakaman. Dalam kegelapan itu, aku hanya mendengar suara kain kapan yang robek, desahan berat, dan bisikan-bisikan yang semakin dekat ke telingaku. Kau akan bersama kami, ujar bisikan hangat dekat di telinga. Aku menjerit sekuat tenaga dan berlari membabi buta, menabrak nisan, terjatuh lalu bangkit lagi. Aku tidak tahu jalan keluar, tapi instingku membawa ke arah gerbang. Saat menoleh ke belakang, aku melihat puluhan sosok jenazah yang pernah kukuburkan berdiri di bawah sinar bulan menatapku dengan wajah hampa. Aku terhuyung lalu akhirnya berhasil keluar dari pemakaman. Tubuhku gemetar, napasku memburu dan mataku tak berani lagi menoleh ke belakang. Namun sesampainya di rumah, aku mendengar sesuatu dari kejauhan. Masih terdengar gumaman lirih itu seolah mereka mengikutiku pulang. Di sisi lain, malam itu aku pulang dengan tubuh gemetar. Pintu rumah kututup rapat, semua jendela kunci, bahkan aku menyelipkan kayu di pintu agar tak bisa didorong dari luar. Tapi hati kecilku tahu pintu dan kunci itu tak akan bisa menghentikan apapun yang membuntutiku dari pemakaman tadi. Rumahku sepi, hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar.
Aku berusaha berdoa, membaca ayat-ayat pendek yang kuhafal, berharap tenang. Tapi tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Aku menahan napas. Siapa tengah malam begini? Jangan-jangan bukan manusia, ujarku dalam hati. Ketukan itu semakin keras. Pintu bergetar, kayu penahan ikut bergetar seperti akan patah. Aku mundur ke dalam, wajahku pucat pasi, dan dari sela pintu terdengar suara berat serak seperti orang yang tenggorokannya hancur. Sarman, bukakan kubur, sesak, ujar suara di luar pintu. Aku langsung menutup telinga, berusaha tidak mendengarnya. Tiba-tiba gelas di meja jatuh pecah sendiri. Lalu jendela dapur terbuka pelan, meskipun tadi sudah kukunci. Angin dingin menyeruak masuk, membuat lampu minyak berkedip-kedip. Aku buru-buru menutup jendela, tapi saat ku tatap kaca, ada wajah pucat penuh tanah menempel dari luar, menatapku dengan mata kosong. Ya Allah, astagfirullahalazim, ujarku menjerit. Aku berlari masuk ke kamar, menutup pintu, lalu duduk di sudut dengan tubuh gemetar. Namun tiba-tiba dari kolong ranjang terdengar suara lirih. Sarman, ingat aku, kau yang mengikat kain kapanku dulu. Kenapa sekarang kau lari? Ujar suara lirih mirip perempuan. Aku membeku. Itu jelas suara almarhumah Siti, jenazah yang kukuburkan beberapa bulan lalu. Ranjangku bergetar pelan, semakin lama semakin keras, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari bawahnya. Aku memberanikan diri mengintip dan kulihat tangan jenazah berlumpur tanah keluar dari bawah ranjang meraih kakiku. Lepaskan aku, ujarku berteriak histeris. Aku menendang lalu berlari keluar kamar, tapi begitu sampai di ruang depan, aku malah mendapati 3 sosok pocong berdiri berjajar di ruang tamu. Kain kapan mereka kotor, sobek, dan wajahnya rusak, penuh belatung. Kau tidak bisa lari, Sarman. Selama kau masih penggali, kami akan selalu menemuimu, ujar sosok tengah dengan suara yang bergema. Aku tidak ingat bagaimana akhirnya aku pingsan. Yang ku tahu, saat terbangun, pagi sudah tiba. Rumahku kacau berantakan, gelas pecah, pintu setengah terbuka, tanah berserakan di lantai. Seperti memang benar ada yang masuk semalam. Dan entah kenapa di meja dapur ada segenggam tanah merah basah, seperti tanah kuburan yang baru digali. Begitu aku duduk di teras rumah dengan wajah kusut. Tubuhku masih lemas setelah kejadian semalam. Kepala pening, mataku sembab, tapi yang lebih parah, rasa takutku tak kunjung hilang. Pak Ujang, tetanggaku yang juga sudah tua, datang menghampiri. Ia menatapku lama, seakan tahu sesuatu. Sarman, kau pucat sekali. Kau diganggu lagi semalam ya? Tanya Pak Ujang. Aku terkejut. Pak, kok Bapak tahu? Tanyaku. Pak Ujang duduk menghela napas berat. Karena itu bukan hal baru. Semua penggali makam pasti akan diganggu. Itu semacam kutukan, ujar Pak Ujang. Aku menelan ludah, bulu kuduku meremang.
Maksud Bapak, kutukan apa? Tanyaku. Pak Ujang memandang ke arah kuburan desa yang tampak dari jauh. Setiap tanah pemakaman ada penjaganya. Kau tahu siapa? Tanya Pak Ujang. Bukan hanya jin, tapi juga arwah. Mereka yang jasadnya kau kuburkan. Mereka merasa kau berutang karena tanganmu yang terakhir menyentuh tubuh mereka di dunia. Jelas Pak Ujang lagi. Aku terdiam, lidahku keluh. Sejenak aku teringat saat mengikat kain kapan Siti, atau ketika aku menutup wajah almarhum Pak Lurah dengan tanah. Aku pikir itu tugas biasa, tapi kalau benar mereka menganggapku berhutang, maka wajar jika mereka menuntutku di malam hari. Aku sudah lama ingin bilang padamu, Man, kau harus berhenti. Banyak penggali sebelum kau mati muda atau gila karena teror ini, ujar Pak Ujang dengan tatapan tajam. Aku tercekat. Kalau begitu, kenapa masih ada yang jadi penggali? Tanyaku. Karena tidak semua orang berani dan tidak semua orang bisa. Tapi kau harus tahu, semakin lama kau menggali, semakin besar tuntutan arwah itu. Mereka akan datang satu persatu sampai akhirnya semua menjemputmu. Jawab Pak Ujang. Seketika angin berhembus kencang di teras rumahku. Segenggam tanah merah semalam kini berubah menjadi gumpalan tanah bercampur rambut panjang hitam. Aku langsung gemetar. Pak Ujang menatapnya dengan wajah ngeri. Man, mereka sudah mulai menagih nyawamu, ujar Pak Ujang berbisik. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, hampir menangis. Kini aku tahu, aku tak hanya diganggu, aku sedang diburu oleh kutukan penggali makam yang sudah turun-temurun. Di sisi lain, malam itu, aku sama sekali tak bisa tidur. Setiap suara jangkrik terdengar sebagai ratapan, setiap desir angin seperti bisikan yang memanggil namaku. Aku mencoba membaca doa, tapi lidahku keluh, jantungku berdetak kencang, seolah tubuhku sudah tahu bahwa malam ini ada yang datang menjemput. Sekitar tengah malam, lampu di ruang tamu padam. Tiba-tiba rumahku mendadak sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku merinding ketika melihat ke jendela. Ada bayangan seseorang berdiri di luar, hanya siluet tubuhnya yang terlihat kaku, tidak bergerak sama sekali. Ya Allah, siapa itu? Ujarku berbisik gemetar. Perlahan sosok itu masuk tanpa membuka pintu. Langkahnya menyeret, kepalanya miring, dan saat wajahnya terlihat jelas, aku langsung mengenalnya. Itu adalah Pak Lurah, orang yang dulu aku kuburkan dengan tanganku sendiri, tapi wajahnya sudah hancur separuh. Mata kirinya kosong, dan dari mulutnya keluar tanah merah bercampur darah. Man, saat kau menimbun tanah di wajahku, kau berjanji akan mendoakan aku setiap malam. Tapi kau lupa, kau bohong, ujar Pak Lurah dengan suara parau. Aku gemetar hebat, mundur ke dinding. Pak, bukan begitu, saya berdoa, saya tidak bohong, ujarku. Doamu tak sampai, Man, kau harus ikut denganku. Malam ini giliranmu, ujar Pak Lurah tertawa lirih dan seram. Tubuhku kaku, kaki seakan ditancap ke lantai. Pak Lurah semakin dekat, tangannya yang penuh tanah terulur ke arah leherku. Aku bisa mencium bau busuk tanah kuburan yang menyengat hidungku. Jangan, ujarku menjerit.
Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara keras. Allahu Akbar. Itu suara Pak Ujang. Seketika sosok Pak Lurah menghilang. Tubuhnya runtuh jadi tanah merah bercampur belatung di lantai rumahku. Pak Ujang masuk dengan wajah panik, membawa tasbih di tangannya. Kau sudah mulai ditagih, Man. Itu baru yang pertama. Kalau kau tidak berhenti, satu persatu akan datang, ujar Pak Ujang. Aku hampir menangis. Pak, apa aku bisa lepas dari semua ini? Aku takut, tanyaku. Pak Ujang menghela napas dalam. Hanya ada dua cara. Kau harus lakukan ritual pelepasan atau kau serahkan nyawamu, ujar Pak Ujang. Aku terdiam, tubuhku lemas. Kini jelas bagiku, ini baru awal penagihan. Kalau aku tak menemukan cara, aku akan benar-benar jadi milik mereka. Malam itu, setelah arwah Pak Lurah datang menagih, aku sama sekali tidak bisa tidur. Tubuhku gemetar, keringat dingin mengucur meski udara sangat dingin. Pak Ujang duduk di ruang tamu, wajahnya serius, tasbih di tangannya tak berhenti berputar. Pak, apa benar cuma ada dua jalan? Ritual pelepasan atau nyawa saya yang jadi tebusan? Tanyaku diri. Benar, Man. Mereka itu arwah-arwah yang pernah kau kuburkan. Karena pekerjaanmu dulu ada janji yang terikat meski kau tak sadar. Sekarang mereka menagih. Kalau kau tidak lakukan ritual, satu persatu mereka akan datang sampai tubuhmu hancur diseret ke alam mereka. Aku langsung pucat pasi. Ritual itu bagaimana caranya, Pak? Tanyaku. Ritual pelepasan bukan perkara mudah. Kau harus kembali ke makam-makam mereka satu persatu. Kau harus meminta maaf dengan darahmu sendiri. Aku menelan ludah. Kata darah membuat perutku mual. Pak Ujang membawaku ke pemakaman desa. Malam itu gelap gulita, hanya sinar bulan separuh yang menggantung redup. Di tangan Pak Ujang ada kendi tanah liat berisi air doa dan sebilah pisau kecil. Aku disuruh membawa kendi dan pisau itu ke makam pertama, yaitu makam Pak Lurah. Saat sampai di sana, aku merinding luar biasa. Kuburannya basah, tanahnya masih seperti baru digali, padahal sudah lama dikubur. Tusuk jarimu dengan pisau ini, biarkan darahmu menetes ke tanah kuburnya, lalu ucapkan permintaan maafmu. Kalau dia menerimanya, tanah akan diam. Kalau tidak, kau akan melihat bentuk aslinya, ujar Pak Ujang tegas. Dengan tangan gemetar, aku menusuk jariku sendiri. Darah merah menetes ke tanah kuburan. Aku berlutut, mencoba berbicara meski suaraku bergetar. Pak Lurah, saya minta maaf kalau selama ini saya lalai, lupa mendoakan. Jangan bawa saya, Pak. Ampuni saya, ujarku. Tanah di kuburan itu mendadak bergetar. Aku tersentak, jatuh terduduk. Dari tanah itu muncul tangan penuh lumpur mencoba meraihku. Pak Ujang, ujarku menjerit. Pak Ujang langsung menaburkan air doa ke tanah itu. Sekejap tangan itu menghilang dan tanah kembali rata. Itu tandanya dia masih marah. Kau harus selesaikan semua, Man. Kalau tidak, mereka akan terus mengejarmu, bahkan lebih ganas. Aku menatap ngeri ke seluruh komplek pemakaman. Di sana ada puluhan makam lain, orang-orang yang dulu pernah aku kuburkan, dan aku tahu semua arwah itu akan menuntut permintaan maaf dengan darahku. Aku tidak yakin bisa bertahan, tapi mundur bukan lagi pilihan. Malam berikutnya, aku dan Pak Ujang kembali ke makam lain. Aku sudah kehabisan tenaga, tapi ritual belum selesai. Setiap malam aku harus mendatangi kuburan orang-orang yang dulu aku kuburkan. Beberapa arwah menerima maafku. Tanah mereka menjadi tenang.
setelah darahku menetes. Namun ada satu makam yang membuat bulu kuduku berdiri bahkan sebelum kami mendekat. Makam itu milik Maiti, seorang perempuan tua yang meninggal dengan cara mengenaskan. Waktu itu aku yang menggali kuburannya, dan aku masih ingat saat jenazahnya diturunkan, wajahnya tampak seperti sedang marah. Malam ini makamnya tampak berbeda, nisan miring, tanahnya seolah berdenyut seperti jantung yang berdetak. Suara erangan lirih terdengar dari dalam tanah. Aku langsung mundur beberapa langkah. "Pak, saya nggak sanggup, ini beda, makam ini hidup," ujarku ketakutan. "Kau tidak boleh mundur, kalau kau lari, arwah ini akan datang ke rumahmu, merobek-robek tubuhmu di hadapan keluargamu. Lakukan sekarang juga," ujar Pak Ujang keras. Dengan gemetar, aku menusuk jariku lagi. Darah menetes ke tanah Maiti. Aku menunduk, mencoba berbicara. "Maiti, maafkan saya. Saya hanya penggali kubur. Saya tidak pernah berniat buruk," ujarku. Namun tanah itu mendadak pecah. Dari dalamnya muncul sosok perempuan tua berambut putih kusut. Matanya kosong, mulutnya mengang hingga telinganya. "Darahmu tidak cukup," ujar Maiti dengan suara serak. Tangannya mencengkram kakiku dengan kuat. Aku menjerit histeris, mencoba melepaskan diri. "Pak Ujang, tolong!" ujarku berteriak. Pak Ujang buru-buru menaburkan garam dan air doa ke tubuh hantu itu. Maiti meraung keras, lalu tubuhnya lenyap bersama asap hitam pekat. Setelah itu, aku terduduk lemas. Lututku bergetar, napasku tak beraturan. "Aku takut ini bukan sekedar arwah," ujar Pak Ujang dengan wajah pucat. "Aku takut ini bukan sekedar arwah gentayangan. Maiti, dia salah satu yang terikat oleh dendam terkuat. Kalau arwah lain hanya butuh darahmu, dia butuh lebih dari itu," sambung Pak Ujang. "Lebih dari darah? Maksudnya apa, Pak?" tanyaku gemetar. Pak Ujang tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap nisan Maiti dengan sorot penuh kecemasan. Malam itu, aku sadar perjalanan belum selesai. Masih ada satu arwah yang paling kejam yang tidak bisa dilepaskan hanya dengan darah. Aku tidak tahu apa yang dimaksud Pak Ujang dengan lebih dari itu, tapi aku bisa merasakan kalau yang diminta adalah jiwa penggali kuburnya sendiri. Di sisi lain, malam itu aku merasa tubuhku semakin lemah, darahku semakin sedikit karena sudah terlalu sering menetes di atas tanah kuburan. Namun Pak Ujang berkata, masih ada satu makam terakhir yang harus kudatangi. Kami berjalan melewati barisan nisan tua, hening, hanya suara angin yang berdesir seperti bisikan arwah yang mengikutiku. Makam terakhir ternyata milik seorang bayi. Aku langsung terpaku. Aku ingat betul, bayi itu meninggal sebelum sempat diberi nama. Akulah yang dulu menggali lubangnya dengan rasa iba bercampur takut. Kini tanah kecil itu retak seperti sudah lama ingin terbuka kembali. "Pak, ini gak bisa. Ini bayi, saya gak sanggup," ujarku gemetar. "Justru ini yang paling berbahaya," ujar Pak Ujang dingin. "Arwah bayi selalu haus. Dia tidak mengenal apapun," sambungnya. Dengan tangan gemetar, aku meneteskan darahku. Namun tanah itu bergetar keras. Suara tangisan bayi terdengar jelas, nyaring menusuk telinga. Tiba-tiba asap hitam mengepul membentuk sosok bayi tanpa mata, tanpa mulut, hanya tangisan yang keluar dari tubuhnya. Tangisan itu membuat kepalaku berdenyut, hampir pecah. "Maafkan aku cuman penggali. Aku gak pernah ingin kau sengsara," ujarku menangis. Bayi itu mendekat, tangannya yang kecil menyentuh dadaku. Saat itu aku melihat bayangan diriku
menggali kuburnya dulu. Dan aku sadar, aku menggali dengan terburu-buru, tanpa doa, tanpa rasa hormat. Sarman, dia tidak butuh darahmu, dia butuh jiwamu, ujar Pak Ujang berteriak. Aku tersentak, semua rasa bersalah, semua ketakutanku menumpuk jadi satu. Arwah bayi itu menatapku seakan ingin menarikku masuk ke dalam tanah. Aku bisa memilih lari atau menyerahkan diri, tapi entah kenapa malam itu aku berhenti melawan. Kalau memang ini jalan untuk menebus, aku rela, ujarku lirih. Aku berlutut di depan makam arwah bayi itu, masuk ke dalam tubuhku. Dingin, gelap, seakan ada ribuan tangan kecil merobek jiwaku dari dalam. Aku berteriak keras sekali hingga suara serangga pun mendadak berhenti. Lalu semuanya gelap. Epilog. Keesokan pagi, warga menemukan makam bayi itu tertutup rapi. Di atasnya ada sebuah nisan baru dengan ukiran nama Sarman, penggali makam. Pak Ujang lenyap tanpa jejak. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Namun orang-orang desa sering mendengar suara tangisan bayi di pemakaman bercampur dengan suara lelaki dewasa yang lirih memohon ampun. Itu suaraku yang terperangkap selamanya di antara nisan dan tanah dingin. Sejak malam itu, tak seorang pun melihat Pak Ujang lagi. Orang-orang desa hanya berpikir dan berbisik. Katanya ia ikut hilang bersama arwah-arwah kuburan. Namun beberapa tahun kemudian ada seorang penggali makam baru. Ia bercerita pada warga kalau sering melihat lelaki tua bersarung lusuh berdiri di ujung kuburan sambil menatap makam-makam yang baru digali. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung, namun tatapannya tajam. Suatu malam, penggali baru itu mendengar suara lirih. Jangan ulangi kesalahan Sarman. Selalu hormati tanah orang mati. Kalau tidak, kau akan jadi pengganti, ujar suara Pak Ujang. Setelah itu, lelaki tua itu hilang begitu saja, lenyap bersama kabut malam. Kesaksian warga. Beberapa warga lain juga pernah bersaksi. Ada yang melihat Pak Ujang duduk di bawah pohon Kamboja, mulutnya berkomat-kamit membacakan doa. Ada pula yang melihat sosoknya berjalan menuju makam bayi, lalu perlahan menghilang di telan tanah. Semua itu membuat orang percaya Pak Ujang tidak mati. Ia kini menjadi penjaga kuburan abadi, terikat oleh perjanjian gaib yang tak pernah bisa ditebus. Pesan terakhir. Di pemakaman itu, dua suara masih terdengar di malam hari. Tangisan bayi bercampur jeritan Sarman dari dalam tanah, doa lirih Pak Ujang dari balik kabut. Keduanya menjadi peringatan bagi siapapun yang berani menggali tanpa doa atau mempermainkan kuburan. Karena sekali kau salah langkah, tanah itu tidak akan melepaskanmu. Selesai dan tamat. Sebelum kita akhiri, inilah catatan warga desa tentang Pak Ujang, Sarman, dan kuburan larangan. Awal mula di desa kami ada seorang penggali makam bernama Pak Ujang. Orangnya sederhana, rajin, dan selalu dianggap tahu banyak soal tata cara penguburan. Selama puluhan tahun dialah yang paling sering menggali liang lahat tanpa pernah menolak permintaan warga. Namun ada satu kuburan yang tidak pernah disentuhnya, kuburan bayi di ujung pemakaman. Katanya kuburan itu ditandai dengan pohon Kamboja bengkok, dan siapapun yang berani mengusiknya akan mendapatkan bala. Kedua, kesalahan muridnya. Suatu malam muridnya bernama Sarman menggali kuburan itu dengan sembrono. Warga yang mendengar cerita berkata, malam itu terdengar jeritan panjang dari dalam tanah, disertai bau busuk yang membuat orang muntah.
Sejak itu Sarman hilang entah kemana. Beberapa orang bersumpah pernah melihat tangan hitam keluar dari liang kubur menyeret seseorang yang mirip dengan dirinya. Ketiga, hilangnya Pak Ujang. Beberapa hari kemudian Pak Ujang juga tidak pernah terlihat lagi. Rumahnya kosong, peralatannya tertinggal, namun tubuhnya tidak ditemukan. Konon ada yang melihatnya terakhir kali berjalan sendirian ke pemakaman saat malam berkabut, membawa cangkul di bahunya. Ia tidak pernah kembali. 4. Penjaga abadi. Setelah itu mulai muncul cerita-cerita aneh. Penggali baru sering mendengar suara laki-laki tua yang memberi peringatan dari balik kabut. Warga yang pulang larut malam melihat sosok Pak Ujang duduk di atas nisan, mulutnya berkomat kamit. Ada pula yang mengaku melihatnya masuk ke dalam tanah lalu menghilang. Dari situ orang percaya bahwa Pak Ujang kini telah menjadi penjaga kuburan, bukan lagi manusia. Kelima, pesan yang ditinggalkan. Cerita yang diwariskan turun-temurun di desa kami berbunyi seperti ini. Jangan pernah menggali kuburan tanpa doa. Jangan pernah mengusik tanah bayi yang belum genap usia. Jika tidak, tanah akan menelanmu dan kau akan jadi bagian dari mereka yang terjebak. Keenam, legenda hidup. Sampai sekarang warga desa masih percaya jeritan Sarman dan tangisan bayi kadang terdengar saat malam Jumat Kliwon. Doa Pak Ujang masih terdengar lirih menjaga agar yang hidup tidak mengulangi dosa yang sama. Kuburan itu kini disebut orang-orang sebagai kuburan larangan. Tak ada yang berani lewat malam-malam, apalagi menggali, karena sekali salah langkah kau tidak akan pulang dengan selamat. Catatan warga desa disimpan sebagai pengingat. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.